Sekali lagi disampaikan, kita kalau diberikan Allah kelebihan harta, kita wajib membantu saudara kita, karena haknya ada di kita. Harta kita juga ada haknya untuk dia, maka berikan. Tapi kalau kita menolong, tidak punya harta tapi kita punya pikiran, kita berikan ide-ide yang terbaik, juga termasuk menolong. Kawan sulit menyelesaikan sebuah permasalahan, datang kita yang ahli itu, kita selesaikan, juga termasuk menolong saudara kita. Oh, kita tak kaya, harta sedikit, juga daya tangkap pikiran kita juga kurang. Ternyata kita punya otot, punya tenaga, bantu dia dengan tenaga kita. Betul? Ya kan? Yang salah ya? Masya Allah. Apa yang bisa kita tolong di jalan Allah-nya? Tolonglah, bantulah. Oh, tak bisa, bantu dakwah. Bantu dakwah gampang nak, insya Allah tidak sulit ya, tidak sulit jika dilakukan. Tapi terkadang berat mengucapkan inilah. Jumpa ketika azan berkumandang, ini tolong menolong, ini untuk kebaikan, untuk akhirat. Ketika azan berkumandang, ajak teman kita, yuk Pak, Bang, azan telah berkumandang, yuk kita sholat. Dikit aja, tapi kok berat ya? Memang berat kan? Mengajak kebaikan berat. Tapi kita perhatikan jamaah-jamaah tabligh itu luar biasa. Mereka mengajak, jangankan orang ini, preman pun diajaknya dengan lemah lembut, dicaci maki, santai aja deh. Coba kita jumpa orang preman, orang kayak mana? Ketika azan berkumandang, bantai kau situlah, terserahmu. Yang penting kita pentingkan diri kita. Yang penting aku sholat. Oh, nggak sanggup kita mengajak, saya tidak di hati kita mendoakan, ya Allah mudah-mudahan berikan hidayah kepada dia untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah. Juga tolong menolong itu, menolong agamanya Allah, tolong menolong. Apalagi kalau kita menolong hajatnya orang, keperluannya orang. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, dan Allah senantiasa menolong hambanya kita. Ya. Delio, Allah akan menolong hambanya kita selama kita menolong saudara kita, selama hamba Allah itu menolong saudaranya. Jangan paruh. Ingat tadi, apa yang bisa kita tolong, bantu. Ternyata dia belum makan 3 hari, kita punya stok makanan, berikan. Semua ya sebisanya. Setidaknya kita ada membantu. Kita perhatian dengan saudara kita, perhatian dengan tetangga kita. Enggak lah Bi, dia nggak perhatian sama kita Bi, apain pula? Terserah dia mau perhatian atau enggak, ya udah terserah. Yang penting kita perhatian sudah. Siap. Inilah hati. Mentang-mentang dia nggak perhatian, kita nggak perhatian, sama-sama egois. Setan ketawa, hahaha, teman aku. Sekalipun dia tidak menolong, tapi kita yang menolong, membantu. Ya. Ada satu riwayat lagi hadis, wallahu fi hajatil abdi ma kana al abdu fi hajati akhihi. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Artinya juga, dan Allah senantiasa akan mewujudkan hajat seseorang hamba selama hamba itu mau mewujudkan hajat saudaranya. Ya, ingat nak, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat dengan manusia lainnya. Kalian mau jadi orang bermanfaat atau tidak? Satu yang jawab. Mau jadi orang yang bermanfaat atau tidak? Mau bermanfaat. Iya, bermanfaat ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya igang, ya bersihkan selokan,
atau hal yang lain kita lakukan terbaik. Ada sampah, sapu, bersihkan. Itu namanya bertetangga. Kita perlu, kita butuh orang. Aku nggak butuh orang, aku bisa hidup sendirian. Mana mungkin kita bisa hidup sendirian? Sedangkan orang tua kita melahirkan aja butuh dengan bidan, butuh bidan, butuh banyak orang dan hal lain sebagainya. Kita sakit juga butuh orang, betul nggak? Ngambilkan makanan, minumnya, ngambilkan obatnya, nyuntik kita semua, ada dokternya semua, hal lain sebagainya. Nah, kalau kita berjamaah di masjid, bisa nggak kita sendirian? Dikatakan jamaah, kita azan, kita iqamah, kita imam, kita makmum. Apakah dikatakan jamaah? Tidak. Itu nama sholat sendirian. Berarti kita butuh orang. Maka berjamaah. Itu pernah megang sapu. Sapu lidi pernah? Pernah nggak megang sapu lidi? Kalau kita ambil satu lalu kita patahkan, patah nggak dia? Patah, karena dia sendirian. Coba ambil satu sapu itu yang berisi ratusan, kita gini kan, patah nggak? Tidak patah. Kenapa? Bersatu. Jadi kita butuh teman. Tapi ada teman ini di depan kita berbicaranya bagus, di belakang kita jelek-jelek, yang ada. Cuma nak cari teman yang baik dia. Ya, di majelis coba teman. Mana lebih gampang? Cari teman atau cari musuh? Betul. Musuh. Cari teman susah loh nak. Apalagi baru masuk sekolah, kita diam-diaman ya kan. Tapi kalau cari musuh gampangan. Ya keluar dari kelas ini, ngejein ke kelas sebelah. Tak apa dijein? Dikejar loh. Tahu nggak? Dikejar kan? Iya, Pi. Coba kamu keluar dari kelas ini, masuk kelas atas atau kelas bawah, cari teman, paling dapat satu. Itu pun kok iya. Cuma dapat satu. Sulit kan? Tapi kalau cari musuh, keluar dari kelas ini, masuk ke Sukarame, di lampu merah, klub marah-marahin orang semua. Apa nggak digas orang itu kan? Wah, tabrak kan, kreak kalian nah ini Allah, ya, cari musuh lebih gampang ketimbang cari teman. Ya, satu teman lebih baik daripada 1000 teman. Kalau teman yang 1000 itu nggak bagus. Tapi kalau satu teman itu bagus, bisa mengajak yang lain, lebih bagus. Tapi kalau punya 1000 teman, kalau bagus, alhamdulillah. Pesan terakhir untuk kalian bahwa jadilah kita hidup nanti nak, ketika tumbuh dewasa, jumpa dengan orang bergaul, silakan bergaul, ya. Tapi jadikan kita untuk seorang yang mewarnai, ya. Ketika jumpa dengan teman, usahakan kita bisa mewarnai mereka, mengajak kebaikan. Jangan sampai kita diwarnai. Kita udah jadi orang baik, sudah bagus, kumpul dengan orang nggak bagus, akhirnya terikut dengan dia. Ternyata kita tak bagus. Itu namanya kita diwarnai. Ya, bagus kita mewarnai. Ajak kebaikan. Ayo sholat berjamaah. Ayo baca Quran. Yuk ini dan itu. Semuanya kebaikan. Itu luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada hari ini. Yang namanya kebutuhan orang, apa yang diperlukan, tak bisa kita bantu dengan finansial keuangan, kita bantu dengan pikiran, tenaga kita, dan hal lain sebagainya. Setidaknya ada manfaat dalam kehidupan kita bersama. Wallahu a'lam.